Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Ontological argument. Apakah ontological argument itu? Ontological argument atau argumen ontologis adalah salah satu argumen klasik untuk membuktikan keberadaan Allah. Yang pertama kali dipopulerkan oleh Anselmus dari Canterbury tahun 1033 sampai 1109 di dalam karyanya yang berjudul Proslogion. Disebut ontologis karena argumen ini bertolak dari hakikat, yaitu ontos, yang artinya keberadaan atau being, atau konsep tentang Allah itu sendiri, bukan dari pengalaman empiris atau pengamatan dunia nyata, berbeda dengan kosmologis atau teleologis ya. Pokok pikiran ontologis argumen versi Anselmus itu adalah demikian. Yang pertama, ia mendefinisikan Allah. Allah adalah sesuatu yang tidak mungkin dipikirkan ada yang lebih besar daripadanya. That than which nothing greater can be conceived ya. Keberadaan dalam pikiran versus realitas. Ini makna selanjutnya Bapak Ibu. Sesuatu yang hanya ada di dalam pikiran lebih rendah nilainya daripada sesuatu yang ada di dalam pikiran dan dalam realitas. Ini prinsip, sepertinya prinsip tentang dunia realitas ya. Implikasinya, kalau Allah hanya ada di dalam pikiran, maka kita bisa membayangkan keberadaan yang benar-benar ada di dalam realitas. Itu kontradiksi dengan definisi Allah sebagai Allah yang paling besar. Jadi kesimpulannya, maka Allah itu kini sungguh-sungguh ada, bukan hanya di dalam pikiran. Ini contoh sederhana untuk menjelaskan begini. Contoh yang pertama Bapak Ibu ya, uang di dalam pikiran dan uang yang nyata. Bayangkan Bapak Ibu punya 100.000 di dalam pikiran Bapak Ibu ya, tapi punya 100.000 sungguhan di dompet Bapak Ibu tentu lebih besar nilainya. Jika kita mendefinisikan uang paling bernilai, maka uang itu harus ada sungguhan, bukan di dalam pikiran semata-mata. Di dalam analogi ini, Anselmus berkata, Allah yang sebagai yang paling besar tidak mungkin hanya ada di pikiran, tapi pasti ada di dalam kenyataan. Contoh yang kedua, pulau sempurna. Ini merupakan sebuah kritik yang dikatakan dan disebutkan atau didefinisikan oleh Gaunilo ya. Seorang biarawan yang bernama Gaunilo mengkritik Anselmus dengan contoh pulau sempurna. Bayangkan sebuah pulau indah dan sempurna. Menurut logika Anselmus, pulau itu pasti ada. Sebab kalau hanya ada di dalam pikiran, kita bisa membayangkan pulau yang lebih sempurna, yaitu yang sungguh ada. Tapi jelas, itu tidak membuktikan bahwa pulau sempurna benar-benar ada. Kritik ini menyoroti kelemahan dari argumen ontologis, Bapak Ibu. Nah, contoh ketiga, versi Descartes. René Descartes yang hidup pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi mengembangkan ulang argumen ini. Allah didefinisikan sebagai being yang sempurna secara mutlak. Keberadaan atau existence adalah bagian dari kesempurnaan. Jadi, keberadaan Allah atribut esensial dari Allah. Itu kenyataannya. Sama seperti segitiga pasti punya 3 sisi, maka Allah pasti ada. Ringkasannya, ontological argument atau argumen rasional yang berusaha untuk membuktikan keberadaan Allah dan definisi serta hakikat Allah itu sendiri tanpa perlu bukti empiris. Kekuatannya mendorong pemikiran filosofis bahwa konsep Allah sudah mengandung keberadaan. Kelemahannya bisa terjebak di dalam permainan logika atau definisi, dan tidak semua orang menerima bahwa eksistensi adalah sifat atau atribut yang bisa didefinisikan begitu saja Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi naratif ya dalam bentuk dialog seperti supaya ontological argument ini terasa hidup Bapak Ibu. Ya, dialog naratif antara Anselmus dengan Gaunilo ini ya. Suatu sore di biara,
Anselmus berbicara dengan Gaunilo, seorang biarawan lain yang kritis ya. Nah ini Bapak Ibu bisa dengar ya. Bayangkan saudaraku, Allah itu adalah sesuatu yang tidak ada yang lebih besar daripadanya. Setuju? Ya, saya bisa mengerti definisi itu. Nah, sesuatu yang hanya ada di dalam pikiran itu lebih kecil nilainya dibandingkan dengan yang ada di dalam kenyataan. Misalnya, jika kamu hanya membayangkan sepotong roti, itu tidak akan mengenyangkanmu ya. Tapi kalau roti itu benar-benar ada di atas meja, barulah ia sempurna ya. Masuk akal juga sih. Nah, kalau begitu, Allah sebagai yang paling besar tidak mungkin hanya ada di dalam pikiran kita. Ia pasti ada sungguh-sungguh. Sebab kalau hanya ada di dalam pikiran, kita bisa membayangkan sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu Allah yang benar-benar ada. Itu mustahil. Maka Allah sungguh ada. Saudaraku, dengan logika yang sama, aku bisa membayangkan sebuah pulau paling indah dan sempurna. Pasir putih, pepohonan rindang, buah melimpah tanpa penderitaan. Menurutmu, apakah pulau itu pasti ada hanya karena aku bisa membayangkannya? Ya, pulau itu tidak sama dengan Allah. Pulau bisa lebih baik ya, atau lebih buruk, tergantung selera kita. Tapi Allah itu unik, definisinya mutlak, tidak bisa dibandingkan dengan apapun gitu loh. Mungkin benar, tapi aku tetap merasa argumenmu seperti membangun istana di awan. Boleh jadi masuk akal di pikiran, tapi apakah sungguh membuktikan keberadaan Allah di dunia nyata? Ya, mungkin argumen ini bukan untuk membuat orang percaya ya, tapi untuk mengingatkan hati kita bahwa Allah tidak sekedar ada. Ia sungguh ada, dan akal pun tidak mampu menyangkalnya gitu. Nah, di dalam narasi ini kita bisa melihat dua hal Bapak Ibu ya. Berdasarkan Anselmus mencoba untuk menunjukkan bahwa keberadaan Allah adalah konsekuensi logis dari definisinya. Tapi Gaunilo beda lagi Bapak Ibu. Ia mengkritik bahwa argumen itu bisa diterapkan pada hal-hal absurd seperti pulau sempurna ya itulah. Nah, ada sebuah ilustrasi lagi Bapak Ibu ya, sebuah ilustrasi naratif versi modern supaya lebih mudah dicerna di dalam konteks sehari-hari. Ini adalah sebuah dialog modern yang temanya adalah Artificial Intelligence atau AI yang paling sempurna. Dua mahasiswa filsafat, Raka dan Dini, sedang duduk di kafe kampus sambil berdiskusi setelah kelas tentang filsafat usai. Nah, begini, Raka berkata, Dini, bayangkan ya ada sebuah AI yang paling sempurna ya. AI ini tahu segalanya ya, bisa menjawab sebuah pertanyaan, bisa menciptakan solusi untuk segala masalah dan tidak pernah salah. Wah, kalau begitu AI itu luar biasa sekali. Nah, sekarang apakah AI itu lebih sempurna jika hanya ada di dalam pikiranmu, atau kalau benar-benar ada di dalam kenyataan? Tentu lebih sempurna kalau benar-benar ada. Kalau cuma ada di kepalaku, aku tidak bisa menggunakannya untuk apa-apa. Persis. Jadi kalau definisi AI paling sempurna itu kita terima, maka ia bisa ada sungguhan. Kalau tidak, ia tidak benar-benar paling sempurna. Tunggu dulu. Kalau begitu dengan logika yang sama, aku bisa bilang ada universitas paling sempurna di dunia. Karena paling sempurna, maka ia harus ada sungguhan. Tapi jelaskan, tidak otomatis universitas itu benar-benar ada. Itu kritik klasik ya Dini ya. Sama seperti biarawan Gaunilo yang menentang Anselmus dengan contoh pulau sempurna. Bedanya, definisi Allah itu unik, yang paling besar dan sempurna, tanpa kekurangan. Tidak bisa dibandingkan dengan universitas atau AI, karena keduanya itu masih relatif gitu. Jadi maksudmu, kalau kita menerima definisi Allah sebagai yang paling sempurna,
maka keberadaannya sudah terkandung di definisi itu sendiri. Ya, seperti segitiga lah. Kita tidak bisa membayangkan segitiga itu tanpa tiga sisi, bukan? Demikian juga, kita tidak bisa membayangkan Allah itu tanpa keberadaan. Gitu. Menarik sih. Walau aku merasa ini lebih seperti permainan logika ketimbang bukti nyata. Mungkin memang begitu ya. Argumen ontologis itu lebih cocok untuk membuat kita berpikir ulang ya. Kalau benar ada konsep yang maha sempurna, mungkinkah ini tidak ada? Jadi, dengan memakai analogi AI yang paling sempurna atau universitas yang paling sempurna, kita bisa melihat bagaimana ontological argument itu diperdebatkan. Argumen ini kuat di dalam memaksa logika untuk mempertimbangkan keberadaan Allah, tapi juga lemah karena mudah terlihat seperti permainan kata dan tidak semua orang yakin bahwa eksistensi itu bisa diperlakukan sebagai sifat. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan sebuah makna lain dari ontological argument ya, yaitu ontological argument versi Gödel. Kurt Gödel yang hidup pada tahun 1906 sampai 1978 adalah seorang matematikawan dan ahli logika yang membuat formalisasi logis dari argumen ontologis dengan menggunakan logical model atau logika tentang kemungkinan dan keharusan. Ia mencoba menjawab kritik klasik ya, misalnya dari Gaunilo atau Kant, dengan mengubah argumen menjadi bentuk aksiomatis. Inti argumen Gödel ini disederhanakan sebagai berikut Bapak Ibu. Menurut Gödel, definisi Allah adalah being, makhluk atau entitas yang memiliki semua sifat positif atau positive properties. Contoh sifat positif ya, maha tahu, maha kuasa, maha baik gitu. Aksioma Gödel mengatakan sifat positif itu secara konsisten mungkin dimiliki. Jika suatu sifat positif dimiliki, maka keberadaannya adalah menjadi mungkin. Premis utamanya apa? Premis utama menurut Gödel, eksistensi itu sendiri adalah sifat positif. Maka Allah sebagai yang memiliki sifat positif termasuk di dalam eksistensi itu. Jadi menurut logika model Bapak Ibu, jika keberadaan Allah mungkin ada, maka ia niscaya ada. Sebab sesuatu yang memiliki semua sifat positif tidak bisa hanya sekedar mungkin, tapi harus niscaya atau necessary being. Kesimpulannya, Allah niscaya ada. Analogi sederhananya begini Bapak Ibu ya. Bayangkan kita ini membuat daftar sifat sempurna, tidak terbatas atau infinite, maha kasih, maha kuasa, maha tahu, dan tentu saja benar-benar ada ya. Kalau kita bilang Allah mungkin ada, maka di dalam logika model yang diperkenalkan oleh Gödel, Allah itu ada di setidaknya satu dunia yang mungkin. Tapi jika ia necessary being, maka keberadaannya tidak terbatas pada satu dunia, melainkan ada di semua dunia yang mungkin. Keunggulan dari argumen versi Gödel ini adalah Bapak Ibu lebih sistematis ya dan logis ya, tidak sekedar retorika. Menggunakan logika model yang punya dasar matematika ya, tidak mudah diserang dengan kritik pulau sempurnanya Gaunilo, karena Gödel membatasi hanya pada sifat positif yang konsisten, bukan sifat sembarangan Bapak Ibu. Nah, meski demikian, tetap ada kritik terhadap Gödel Bapak Ibu. Bagaimana kritiknya itu? Sifat positif itu sendiri masih kabur menurut pengkritik ya. Subjektif apa yang kita anggap positif itu. Beberapa ahli logika menunjukkan ada kemungkinan kontradiksi tersembunyi. Mirip dengan kritik Kant, eksistensi masih dipertanyakan. Apakah bisa dianggap sebagai predikat positifnya? Jadi secara ringkas, kita mau coba ringkas ini Bapak ya. Ontological argument versi Anselmus itu berbasis definisi. Ontological argument versi Descartes itu berbasis kesempurnaan. Sedangkan ontological argument versi Gödel berbasis
logika model formal. Satu lagi, seorang filsuf ya, Bapak Ibu. Immanuel Kant yang hidup pada tahun 1724 sampai 1804 Masehi. Ini seorang filsuf besar dari Jerman ya. Ia mengkritik ontological argument tentang keberadaan Allah. Kritik Kant ini muncul di dalam karyanya berjudul Critique of Pure Reason yang diterbitkan pada tahun 1781. Ada juga yang mungkin diterbitkan ulang pada tahun 1787 ini ya. Inti kritik Kant ini sebagai berikut. Ia menolak gagasan bahwa eksistensi itu dapat diperlakukan sebagai predikat nyata atau real predicate ya. Menurutnya, menambahkan ada ke dalam konsep Tuhan tidak menambah apa-apa pada konsep itu sendiri. Jadi, tidak bisa membuktikan keberadaan Allah hanya dari definisi Kurt Gödel, matematikawan logikawan abad 20 yang kemudian membuat versi formal matematis dari argumen ontologis yang sering disebut Gödel's ontological proof sekitar 1941 sampai dengan 1970-an. Ya, ontologi ini dipublikasikan pasca wafatnya. Gödel tidak sedang mengkritikkannya, melainkan sebenarnya berusaha untuk menghidupkan kembali bentuk argumen ontologis dari logika modern ini. Jadi, Bapak Ibu, sebenarnya Kant mengkritik argumen ontologis, khususnya versi Anselmus dan Descartes, itu jauh sebelum Gödel lahir. Gödel justru dianggap melanjutkan atau memodernisasi argumen ontologis, bukan mengkritikkan secara langsung. Dengan kata lain, Kant telah pengkritik, Gödel penerus yang mencoba untuk merumuskan ulang argumen itu secara formal. Begitu Bapak Ibu. Demikianlah. Semoga Tuhan memberkati.